15 nyawa melayang dalam hitungan detik. Puluhan lainnya terluka dalam tragedi yang mengguncang di stasiun Bekasi Timur. Dampaknya meluas, 27 perjalanan kereta terganggu. Ratusan penumpang gagal berangkat. Ini bukan sekedar kecelakaan, tapi alarm keras tentang celah keselamatan yang nggak boleh lagi diabaikan. Cek Now kali ini langsung datang ke lokasi menelusuri bagaimana tabrakan ini terjadi lewat kesaksian para saksi mata. Ya Sobat iNews, ini adalah bagaimana proses evakuasi salah satu rangkaian KRL yang rusak parah akibat kecelakaan tadi malam ya yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Rangkaian gerbong wanita di bagian akhir rangkaian KRL. Kita melihat bagaimana kerusakannya sangat cukup parah sekali dan para petugas sedang melakukan proses evakuasi supaya gerbong ini bisa keluar dari rel yang ada di sini. Nah, bagaimana kejadian ini atau peristiwa ini bisa terjadi, kita akan cari tahu informasi dari sejumlah saksi mata yang melihat langsung kejadian. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, tim Cek Now mencoba menelusuri kesaksian warga yang berada di sekitar lokasi saat kejadian. Apa yang mereka lihat dan dengar bisa menjadi potongan penting dalam merangkai kronologi tabrakan ini. Ya, sebelum peristiwa kecelakaan antara kereta api jarak jauh yaitu Argo Bromo Anggrek di stasiun Bekasi Timur dengan KRL komuter lain, sebelumnya sudah terjadi kecelakaan juga, itu tabrakan antara satu rangkaian kereta api komuter lain dengan taksi berwarna hijau di sana. Taksinya di sana. Yuk kita langsung ke sana. Kita cari tahu, kita wawancara dengan beberapa saksi mata yang ada di sana. Nah, kita cari tahu informasi dengan warga di sekitar sebenarnya bagaimana taksi itu bisa melintasi atau menyeberang rel di sini. Apakah itu perlintasan yang legal atau justru sebaliknya? Ini adalah satu unit taksi yang tadi malam kecelakaan di perlintasan ini. Kita mengalami kecelakaan yaitu ditabrak oleh kereta komuter lain dari arah Cikarang menuju Bekasi. Di sini adalah tempat kejadiannya di mana taksinya kemudian ditabrak oleh kereta komuter lain. Kejadiannya sih berawal saya lagi ya di rumah, terus terdengar suara dentuman keras, jur. Saya sampai sini, saya langsung keluar. Tiba-tiba ada KRL yang menuju arah ke Cikarang. Dia berhenti di sana menurunkan penumpang. Selang 1 menit kereta. Oke. Iya. Oh, itu sampai. Berarti taksi yang di situ dia mogok. Mogok. Ada usaha warga untuk dorong nggak, Pak? Ada usaha untuk warga dorong. Oh. Iya, cuman udah nggak bisa. Oh. Dan penjaga palang pintu juga udah sempat mengabaikan ini kasih palang biar berhenti, biar mengurangi kecepatan KRL, cuma nggak bisa. Jadi keseretnya sampai ke sini, Pak? Sampai sini persis. Sampai sini persis? Persis, ya. Oke, berarti ada sekitar 10 meter lebih ya? Iya, 10 meteran lah. Oke, jadi ada usaha warga untuk mendorong taksi yang mogok itu, tapi memang nggak bisa bergerak? Nggak bisa bergerak, iya. Oke. Ini saya mau konfirmasi nih, iya. Pak Ajat. Ini kan perlintasan tanpa palang pintu ya? Iya. Sudah lama nggak ada palang pintunya? Sudah lama emang. Swadaya masyarakat aja sini. Oh, swadaya masyarakat. Iya. Oh, oke. Nah, selain di sini yang tanpa palang pintu lagi di mana? Bulak kapal. Ada juga di sana? Ada juga bulak kapal. Pak, dengan Pak siapa namanya, Pak? Pak Ari. Pak Ari. Jadi kalau perlintasan kereta ini di sini emang perlintasan kereta yang tiap hari dibuka apa gimana? Ya dibuka 24 jam. 24 jam. Ada informasi katanya sebenarnya ini dulu perlintasan yang ditutup terus dibuka sama warga, bener nggak? Ya udah dulu. Oh. Ya dulu sebelum saya ini ya udah. Emang sudah dibuka? Ya, udah. Oh, oke. Cuman emang nggak ada palang pintunya ya di sini? Ya kan gitu kan ini kan sama kayak bulak kapal. Oh, oke. Kayak gitu kan ada kayak kita ada kereta ada yang jaga buat ditutup sini di ya Jadi, kan. Perlintasan yang nggak ada palang itu ada berapa di sini, Pak? Di situ ada nggak? Itu nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada palangnya? Perlintasan sebidang tanpa palang pintu selalu jadi titik rawan yang sering diabaikan.
Di ruang inilah potensi gangguan di lintasan termasuk insiden kendaraan bisa terjadi dan berdampak ke perjalanan kereta. Jika tidak dikelola dengan baik, di titik ini bisa jadi awal dari rangkaian resiko yang lebih besar. Ya Sobat Anyus, di belakang saya itu adalah stasiun Bekasi Timur, di mana tempat kejadian kecelakaan atau tabrakan kereta komuter lain dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek tujuan Gambir Pasar Turi. Nah, sebelum kecelakaan di stasiun Bekasi terjadi, didahului oleh tabrakan yang terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, tepatnya di sini, yaitu sebuah taksi hijau mogok di perlintasan kereta yang menurut warga sudah dibantu untuk mendorong taksinya namun tidak bergerak, hingga kemudian datang kereta komuter lain dari arah Cikarang menuju ke Bekasi, hingga kemudian tak terhindarkan kecelakaan terjadi sampai akhirnya taksi hijau terseret sampai sejauh kurang lebih 20 meter. Kepada siapapun yang terlibat atas indikasi kecelakaan yang merenggut kurang lebih 15 nyawa saudara kita dengan 90 lebih orang saat ini dalam keadaan terluka. Tetap semangat untuk besti-bestiku, petugas kereta api Indonesia. Tentu ini bukan sesuatu yang kalian inginkan, tidak ada yang menginginkan kecelakaan ini. Namun demikian, sekali lagi kita beri dukungan kepada Pak Presiden untuk segera mewujudkan adanya flyover di Kota Bekasi dengan anggaran kurang lebih 200 miliar, karena nggak mungkin kalau nungguin anggaran dari Kota Bekasi, dan kalau anggaran dari PT KAI juga rasanya tidak mungkin, harus ada intervensi sebagai proyek strategis nasional. Sempat kereta di sini ngetem dulu. Yang ngetem itu kereta komuter lain? KRL. Oh, oke, KRL. Nah, KRL sempat berhenti, nggak lama dibablas mobil sama kereta ini Argo. Oh, kereta komuter lainnya berhentinya lama nggak di sini? Ya, kalau berhenti lumayan lama juga dia. Jadi dia sebelum dia berangkat dia nggak berani berangkat, soalnya di sana ada kejadian. Tadi malam pas kecelakaan kereta, Pak De ada di sini? Ada di sini lagi ngadem. Lagi ngadem? Iya. Nah, Pak De lihat nggak sinyal di lampu itu? Di lampu itu udah merah lah. Kereta juga namanya Argo kok. Apa jalannya agak ini nggak kenceng hitungannya. Oh. Karena ini mungkin udah merah kali. Oh, jadi kecepatannya sudah berkurang? Udah berkurang. Cuman jaraknya ini kan paling 500 meter ke stasiun. Jadi nggak kesampean, kayaknya nggak kena. Jadi Pak De meyakini ya ini lampu sinyalnya udah merah ya? Udah. Kalau yang Pak De tahu biasanya kalau Argo lewat ini kecepatannya tuh sama nggak seperti kecepatannya tadi malam? Enggak. Lebih cepat? Lebih kencang dari iya. tadi malam? Oke. Berarti Argo Anggrek yang lewat ke sini tadi malam itu kecepatannya sudah mengurang. Sudah berkurang? Iya. Oke. Berkurangnya dari sebelah sana sudah berkurang atau mulai berkurang dari sini kecepatannya? Dari sini tuh udah berkurang. Karena ini udah merah. Sebelum kecelakaan udah ditutup ini? Udah ditutup. Ada dua yang ketabrakan. Di sini yang di sono. Yang jalur satu dulu, habis itu kedua kereta Bromo Anggrek kenceng banget. Kecepatannya Dari sono lah. dari sana kecepatannya kencang nggak? Kenceng juga. Kena kereta CL langsung masuk kedorong sama masuk ke gerbong nyampe. Sempat ngelihat ada pengereman nggak Argo Bromo ya? Kagak. Nggak ada pengereman? Nggak ada. Langsung kenceng. Dalam dunia keselamatan transportasi, kecelakaan hampir tidak pernah berdiri sendiri. Kecelakaan adalah rangkaian kegagalan yang saling terkait. Berkaca dari tragedi di Bekasi Timur, maka yang harus dibongkar bukan hanya satu kesalahan, tapi seluruh rantai yang memungkinkan tabrakan itu terjadi. Apakah sistem sinyal gagal memberi peringatan? Apakah ada gangguan di lintasan sejak insiden taksi? Atau justru ada celah pada faktor manusia? Semua harus diuji satu persatu, tanpa asumsi. Karena dalam transportasi, satu celah kecil yang diabaikan bisa berujung pada nyawa yang hilang. Ya Sobat Anyus, peristiwa kecelakaan atau tabrakan terjadi di stasiun Bekasi Timur antara kereta komuter lain dan kereta api jarak jauh yaitu Argo Bromo Anggrek tadi malam mengakibatkan 15 orang meninggal dunia. Kemudian puluhan orang lainnya
mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Gak cuma itu, ada 27 jadwal keberangkatan kereta yang terganggu. Peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita, kepada pemerintah, untuk lebih memperhatikan perlintasan-perlintasan tanpa palang pintu. Seharusnya pemerintah memberikan kenyamanan dan keamanan kepada warganya di setiap perlintasan kereta. Demikian Cek No kali ini, saya Rizky Hasan, tetap kritis, tetap waras, merdeka. Kereta yang saya tumpangi ditabrak dari belakang. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.